Berita selanjutnya, pemerintah Kota Samarinda tetap kukuh melaksanakan pelonggaran pembatasan sosial mulai 1 Juni. Sejumlah mal, pasar, dan tempat-tempat ibadah sudah mulai dibuka seperti sedia kala. Begitu juga akses keluar masuk kota. Walaupun ada aturan internal mengenai protokol kesehatan ketika berada di kawasan tersebut. Simak informasinya. Warga Samarinda sudah dibolehkan beraktivitas kembali, meski tetap wajib mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker dan jaga jarak. Masyarakat nampak menyambut kebijakan itu dengan riang. Kalau menurut saya sih bagus, masih bisa lah ditoleransi. Asal di daerah kita tuh sedikit yang terjangkit virus corona, mungkin bisa kembali normal lagi lah. Kalau saya dengar sih di Samarinda ini sudah mulai nggak ada yang terjangkit virus corona. Mungkin bolehlah dikatakan bisa normal kembali lah pekerjaan orang-orang atau gimana aja. Ya kalau memang itu sudah aturan dari pemerintah daerah sini ya itu lebih bagus lagi. Pemerintah daerah kan dianjurkan begitu, mungkin itu yang terbaik. Ya normal ya, artinya ini kan sudah nggak lockdown lagi kan, ya normal. Aktivitas kembali seperti biasa. Kalau menurut saya sih yang selama kita masih menjalankan protokol yang sudah ditetapkan, insya Allah kita bisa menjaga untuk penyebaran COVID ini. Kebijakan pelonggaran ditempuh Wali Kota Samarinda setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Surat rekomendasi tersebut ditujukan kepada Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda yang juga dijabat oleh Wali Kota. Dalam surat rekomendasi disertakan alasan-alasan seperti menyangkut epidemiologis dan tingkat penularan yang sudah mengalami penurunan dari masa puncak. Masa puncak yang dikhawatirkan oleh Kota Samarinda seperti diprediksi sebelumnya ternyata juga tak terbukti. Lantaran itu, Wali Kota menurunkan kebijakan pelonggaran sejak 1 Juni. Masa pelonggaran dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah dibukanya kembali tempat-tempat keramaian dan pelayanan pemerintah, termasuk tempat-tempat ibadah, kemudian disusul fase kedua pada 15 Juni dengan dibukanya tempat hiburan dan dimulainya kembali tahapan kerja Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan pada fase terakhir, yaitu fase ketiga, yang akan dimulai pada 1 Juli mendatang, anak-anak akan bisa sekolah kembali ke kelas masing-masing. Jadi relaksasi itu bukan berarti bebas, tetapi justru aturannya semakin kita perketat, tapi dibuka gitu. Misalnya masjid, orang itu kan harus cuci tangan, harus pakai masker, harus ini gitu. Tapi sudah mulai bisa di sholat di masjid. Nggak seperti kemarin kan, memang kita tutup gitu. Nah sekarang masjid kita buka, tetapi dengan protokol COVID-19 seperti itu. Nah itu masa relaksasi itu seperti itu. Jadi nah nanti kalau new normal itu kan sudah kita akses, kita buka sama sekali. Nah, tetapi dengan protokol, tapi kita sudah siap dari ada tadi penjenjangan itu ya masa itu. Sebelumnya, kebijakan pelonggaran pembatasan sosial di Kota Samarinda mendapat tanggapan dari PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak. Menurutnya, sesuai dengan penilaian dari Bappenas tentang reproduksi penyakit penular, maka di Kaltim nilainya masih di atas 1, sedangkan yang dibolehkan berdasarkan standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO adalah R0 atau di bawah 1. Untuk saat ini memang Kalimantan Timur, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Bappenas, bahwa Kalimantan Timur untuk R0 dan RT-nya itu masih di atas 1. Oleh karena itu memang Kalimantan Timur belum secara keseluruhan belum bisa sebenarnya ditetapkan untuk melakukan saat ini untuk melakukan relaksasi ataupun juga melakukan pelonggaran terhadap pembatasan, kecuali Mahkamah Ulu yang memang sampai saat ini tidak ada terindikasi kasus terkonfirmasi COVID-19. Nah, selebihnya yang lain ini masih menunjukkan adanya kasus dan meskipun cenderung ada penurunan, tapi tetap masih berpotensi terjadinya penularan, sehingga memang Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Update kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri.